Berdirinya pagar misterius yang berlokasi di pesisir laut di Kabupaten Tangerang ya, kemudian menjadi isu dan berita yang sangat viral. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berjanji akan mencari tahu dan mengusut persoalan ini. Berbagai spekulasi dan asumsi, narasi serta pendapat-pendapat dari para tokoh-tokoh nasional menyikapi hadirnya pagar setinggi 6 meter 30,16 km. Siapa yang mendirikannya? Tujuannya untuk apa? KKP mau mengusut dan berjanji kepada masyarakat sekali lagi untuk informasi dan mencari tahu ya siapa yang dianggap bertanggung jawab atas pendirian pagar-pagar tersebut. Lalu per hari ini mengaku bertanggung jawab yaitu masyarakat, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya PRJ Satuan Rakyat Pantura yang mengaku mereka mengklaim dan bertanggung jawab atas kehadiran pagar-pagar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sobat Ayah Channel dimanapun Anda berada. Berdirinya pagar misterius yang berlokasi di pesisir laut di Kabupaten Tangerang ya, kemudian menjadi isu dan berita yang sangat viral di media pemberitaan ya, di publik ya. Bagaimana kemudian pemerintah sudah turun tangan, termasuk KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berjanji akan mencari tahu dan mengusut persoalan ini. Berbagai spekulasi pun bermunculan, asumsi, narasi, serta pendapat-pendapat dari para tokoh-tokoh nasional menyikapi hadirnya pagar setinggi 6 meter dan mempunyai panjang 30,16 km. Siapa yang mendirikannya dan tujuannya untuk apa? Nah, ini yang kemudian KKP mau mengusut dan berjanji kepada masyarakat sekali lagi untuk membuka informasi dan mencari tahu ya siapa yang dianggap bertanggung jawab atas pendirian pagar-pagar tersebut. Berseliweran nama artis ya dikait-kaitkan dengan fenomena tersebut. Lalu per hari ini timbul ya klaim pengakuan yang mengaku bertanggung jawab yaitu masyarakat yang kemudian ketika ditanyai wartawan merupakan perwakilan atau kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya PRJ atau Persatuan Rakyat Pantura ya, tanggung jawab atas kehadiran pagar-pagar tersebut. Pendirian pagar tersebut tentu bukan ada di masa sekarang, tapi 5 bulan yang lalu pagar-pagar tersebut sudah didirikan. Jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang mengaku bertanggung jawab? Kemarin kemana aja kan begitu? Nah, ini kemudian menjadi persepsi dan asumsi publik yang bisa dijawab ya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mencari tahu dan mengusut siapa dalang sebetulnya di balik adanya pagar-pagar tersebut. Karena kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para nelayan tersebut yang mengaku dan mengklaim bahwa mereka lah yang bertanggung jawab, saya pikir sangat-sangatlah tidak masuk akal. Coba bayangkan sobat-sobat ASN, ini bukan biaya sedikit ya untuk mendirikan bambu yang tertancap di pesisir laut sepanjang 10,16 km. Ini bukan biaya dan anggaran sedikit. Sedangkan menurut pengakuan mereka secara swadaya menancapkan pagar-pagar tersebut. Nah, ini ya yang kemudian rasionalitas kita, logika kita tidak mampu dan tidak bisa mencerna. Apakah mungkin masyarakat mau? Dan untuk apa sebetulnya kalau memang mereka mau mempunyai kesadaran ingin seperti pahlawan? Ini bukan uang yang sedikit sekali lagi ya. Seharusnya kalau alasan abrasi, tsunami dan sebagainya, atau alasan-alasan seandainya mereka betul-betul positif ya memberikan alasan itu, ya seharusnya pemerintah dalam hal ini yang ikut bertanggung jawab dan hadir ya untuk kemudian menyelesaikan perkara dan persoalan-persoalan abrasi dan tsunami, bukan masyarakat civil society. Ini yang dikait-kaitkan adanya alasan-alasan upaya pembungkaman dan memberikan informasi dan membohongi publik ya tentunya dengan adanya sekelompok orang yang mengaku diri mereka lah yang bertanggung jawab dan mendirikan pagar-pagar tersebut. Tetapi sekali lagi masyarakat tidak mungkin percaya ya, karena kita hitung anggaran bukan sedikit ya. Bayangkan aja kalau misalkan harga bambu di tempat saya ini berdiri, bambu itu satu potong itu, satu lonte itu seharga 10.000. Kita kalikan saja berapa ratus miliar uang yang harus ditanamkan
untuk membuat pagar-pagar yang panjangnya mencapai 30 km lebih. Kan itu sangat tidak masuk akal. Ini ada konspirasi serta ada upaya-upaya kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk kemudian menggunakan para nelayan tersebut untuk menjadi tumbal konspirasi jahatnya di Republik ini. Itulah yang kita tangkap dari fenomena serta berita hari ini ya. Sobat Asana, harapan kita tentu ya setelah belakangan ini tahu ya tempat itu ditutup dan kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan turun tangan. Kita akan tunggu ya, dan tentu harapan kita kebenaran yang kemudian muncul ya di permukaan. Bukan klaim atau pengakuan di masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang mengaku seperti tadi ya, seperti kelompok masyarakat Pantura ya, bukan hanya pengakuan, karena ini yang menyebut hajat hidup banyak ya. Ini ruang kebebasan, ini ruang kedaulatan publik ya, yang kemudian bisa digunakan dan setiap warga masyarakat bisa menggunakan dan mengambil keuntungan dari area tersebut. Apalagi itu persoalan pesisir laut. Notabene-nya warga sekitar ini hidup dari hasil mencari ikan sebagai berprofesi nelayan dan menghidupi keluarganya bernelayan ya, mencari ikan ke lautan. Kalau pembahasan seperti itu, kesan yang kita ambil dan kita dapat yaitu ada klaim, ada upaya sengaja untuk akses untuk nelayan dicapkah ya. Tidak boleh ada hal seperti itu di kita cintai ini. Ya saatnya ya lagi kita berharap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan buka seterang-terangnya ke publik, cari kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran yang sengaja disuguhkan oleh kelompok tertentu dengan niat dan tujuan yang kemudian akan kelompok mereka nantinya, dan itu akan merugikan rakyat. Konspirasi jahat, kemufakatan jahat antara pengusaha, pengembang, antara perusahaan pengembang, pengusaha, ataupun aguan sekun. Seandainya kemudian kita temukan ada perjanjian semufakatan jahat yang dilakukan, yang sudah ditandatangani, disepakati oleh pejabat di Republik ini, ya kita harus mencegah, dan kita Presiden Prabowo Subianto harus bisa memutus perjanjian serta kemufakatan jahat tersebut. Nah, tentu mengganggu dan merampas kayak yang kita cintai ini. Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan secepatnya pemerintah hadir dan tentu bertindak akan nantinya akan memberikan rasa kesetaraan, rasa dan tentu rakyatnya akan merasa dilindungi dengan langkah tegas dan sikap tegas yang akan diambil pemerintah. Setidaknya per hari ini lokasi tersebut sudah disegel ya. Tetapi hadirkan kebenaran ya, dan cari tahu kebenaran apa yang kemudian bertanggung jawab ya atas situasi. Usut terus dan santus ya, buka seterang-terangnya ke publik. Itu saja ya berita itu ya berita yang mau saya sampaikan ya. Mudah-mudahan menambah informasi serta menambah inspirasi buat kita. Dan di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.